Halo Scorpio, apa kabar? Aku Airin, aku seorang coach dan juga konselor. Semoga kamu dalam keadaan sehat ya, tidak kurang suatu apapun dan dimudahkan dalam segala urusan. Di sini ada The Death, kartunya para Scorpio di dunia tarot. Perlu diingat ya, tarot hanyalah alat bantu saja dan setiap individu memiliki peran aktif dalam menciptakan nasibmu sendiri. Dan kamu tetap memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam mengambil tindakan dan membuat keputusan. Tarot hanyalah alat yang memberikan panduan saja. Dan di sini aku ingin membantu siapa saja yang resonate dengan energi yang keluar di kartu-kartu ini untuk kamu memahami perasaanmu sendiri dan untuk memberi petunjuk untuk kamu dalam mengambil keputusan atau solusi. Ini hanya bagi yang resonate saja dengan pembacaan energi yang akan terbaca di sini ya. Karena aku bicara dengan banyak Scorpio, tentu saja ini tidak akan resonate dengan semua Scorpio di luar sana. Karena energi setiap Scorpio tidak akan sama. Ini bisa resonate, bisa tidak, bisa hanya beberapa saja yang resonate. Energinya juga bisa terbolak-balik atau vice versa. Jadi bijak-bijaklah dalam menyikapi readingan ini dan rasakan apakah ini energimu atau bukan. Pastikan kamu sudah berdoa supaya readingan ini bisa bermanfaat dan membantu. Kali ini aku akan bacakan energi untuk Scorpio dimulai dari kamu melihat video ini sampai dengan 10 hari ke depan. Di kartu pertama kita akan lihat kondisimu sampai dengan 10 hari ke depan. Ada Two of Swords. Aku ngerasa kamu sedang dalam kebingungan dan ketidakpastian dalam mengambil keputusan. Mungkin kamu merasa terjebak antara dua pilihan, dan mungkin kamu merasa sulit untuk mengambil keputusan yang jelas, atau kamu tidak yakin tentang langkah apa yang harus kamu ambil. Aku juga ngerasa kamu mungkin sedang menghindari atau menolak menghadapi situasi tertentu. Kamu mungkin enggan melihat masalah secara jujur atau enggan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi masalah itu. Ini seperti ada ketidakmampuan dalam menghadapi kenyataan dan kamu memilih mengabaikannya. Aku ngerasa kamu perlu untuk mencari penjelasan lebih lanjut atau pemahaman yang lebih dalam mengenai situasi yang sedang kamu hadapi, atau melakukan introspeksi untuk mengatasi kebingungan dan ketidakpastianmu itu. Kamu mungkin perlu mencari cara untuk mengatasi kebuntuan yang ada dan mencari solusi untuk menemukan keseimbangan antara dua pilihan itu. Tapi di sini juga terlihat bahwa kamu butuh waktu untuk introspeksi dan refleksi dalam menghadapi kebingunganmu. Kamu mungkin perlu mencari kedamaian dan ketenangan dalam dirimu sendiri dan mengeksplorasi apa yang benar-benar kamu inginkan dan butuhkan sebelum mengambil tindakan yang tepat. Kamu perlu untuk menyeimbangkan emosi dan pikiranmu saat kamu mempertimbangkan pilihan. Oke, kita konfirmasi dengan kartu kedua ya. Kita lihat apa yang perlu untuk kamu lakukan. Ada Judgment. Di sini dikatakan bahwa kamu perlu evaluasi atau refleksi. Kamu perlu melihat kembali perjalanan hidupmu dan mengevaluasi pilihan yang telah kamu buat. Kamu mungkin perlu memeriksa diri, mengevaluasi tujuanmu dan tindakanmu di masa lalu untuk membuat keputusan yang lebih baik di masa depan. Di sini juga menunjukkan perlunya memaafkan diri sendiri atau memaafkan orang lain, melepaskan masa lalu yang membebani, dan memulai kembali dengan sikap yang lebih baik. Mengampuni diri sendiri dan orang lain dapat membantu dalam proses pemulihan dan transformasi. Kamu perlu melakukan penilaian yang objektif terhadap situasimu atau terhadap hubunganmu. Kamu mungkin perlu mengubah pandangan, mengambil sikap yang berbeda, atau mempertimbangkan ulang pilihan yang ada. Kartu Judgment seringkali menunjukkan pentingnya mengambil keputusan yang tepat dan memiliki pandangan yang jelas tentang arah hidup. So, aku rasa kamu mungkin perlu mempertimbangkan pilihan-pilihan yang tersedia dengan hati-hati dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai transformasi atau kemajuan. Aku rasa kamu juga perlu menyiapkan diri untuk menghadapi konsekuensi dari tindakanmu atau keputusanmu sebelumnya dan mengambil tanggung jawab atas apa yang telah kamu lakukan. Kita lihat di kartu ketiga apa yang tidak perlu untuk kamu lakukan.
Ada Ace of Cups. Di sini dikatakan kamu harus menjauh dari hubungan yang tidak memenuhi atau hubungan yang tidak sehat. Kamu mungkin perlu memperhatikan perasaan dan intuisi seseorang dan tidak terjebak dalam hubungan lain yang merugikan. Oh, di sini dikatakan penting untukmu untuk tidak menahan atau menekan emosi. Kamu bahkan mengungkapkan perasaanmu dengan jujur pada seseorang daripada memendamnya. Kamu mungkin merasa perlu mencari cara untuk menghidupkan kembali energi emosionalmu, menjelajahi minatmu dan keinginan barumu, dan menghindari rutinitas yang monoton. Kamu mungkin merasa perlu menemukan keseimbangan antara memberi dan menerima cinta, serta menjaga kebutuhanmu sendiri. Di ketiga kartu awal ini, sepertinya ada beberapa dari Scorpio di sini dalam cinta segitiga. Beberapa dari Scorpio di sini mendua dan dalam kebingungan untuk memilih, atau bahkan enggan untuk memilih salah satunya dan berjalan dengan kedua-duanya. Oke, kita lihat di kartu keempat, kita lihat tentang karir dan pekerjaanmu ya. Ada Three of Wands. Aku ngerasa kamu telah mencapai keberhasilan awal dalam pekerjaan dan karirmu. Kamu mungkin telah menyelesaikan proyek atau tugas yang signifikan dan hasilnya memberikan fondasi yang kuat untuk langkah-langkah berikutnya. Kamu telah merencanakan dengan cermat dan melihat ke depan dalam pekerjaanmu. Aku ngerasa ada peluang untuk berkembang dan melampaui batasan saat ini. Secara keseluruhan sih ada pertanda positif dalam pekerjaan dan karirmu. Kamu memiliki potensi untuk tumbuh dan mencapai tujuan yang lebih tinggi dalam karir dan pekerjaanmu. Sekarang kita lihat apa pesan semesta untuk kondisimu sampai dengan 10 hari ke depan. Di sini ada Earth, learning how to be human in the world but not of it. Ketiga kata tersebut tentang pencarian makna dan pemahaman yang lebih dalam tentang eksistensi manusia. Kata-kata tersebut menunjukkan pentingnya menjalin hubungan yang harmonis dengan alam dan alam semesta, sambil menghargai proses belajar yang berkelanjutan dalam menjalani kehidupan. Lalu kita lihat energimu sampai dengan 10 hari ke depan ya. Ada Ten of Pentacles. Ada energi keberlimpahan material, kestabilan atau stabilitas finansial dan energi keluarga. Ada energi yang mengarah pada kehidupan yang mapan dan sejahtera. Aku ngerasa kamu akan mencapai titik dalam hidupmu di mana kamu dapat menikmati keberlimpahan materi, keamanan finansial, dan stabilitas keluarga. Aku ngerasa kamu mungkin telah mencapai keberhasilan jangka panjang dan merasakan kebahagiaan yang datang dari memiliki fondasi yang kuat dalam kehidupanmu. Aku ngerasa beberapa dari Scorpio di sini akan mendapatkan warisan keluarga, dan ada juga yang mendapatkan dukungan finansial dari anggota keluarga yang lebih tua. Di kartu ketujuh kita akan lihat energi untuk Scorpio yang couple ya. Ini bisa energi pernikahan atau energi kamu yang sedang berada di relationship. Ada The Moon. Aku ngerasa ada ketidakpastian dalam hubungan pernikahan atau dalam relationshipmu. Mungkin ada rahasia, ketidakjelasan, atau sesuatu yang disembunyikan di antara pasangan. Kehadiran kartu ini menunjukkan pentingnya berkomunikasi terbuka dan jujur untuk mengatasi ketidakpastian tersebut. Kartu ini mengingatkanmu untuk mempercayai intuisimu dan perasaanmu dalam hubungan. Salah satu pasangan mungkin perlu mengandalkan naluri dan perasaan dalam menghadapi situasi yang rumit atau tidak jelas ini. Sekarang kita lihat energi untuk yang single ya. Ada Knight of Cups. Aku ngerasa kamu sedang dalam pencarian cinta sejati atau mencari hubungan yang bermakna. Kamu mungkin memiliki keinginan yang kuat untuk menemukan pasangan hidup yang bisa mendukungmu dan saling mencintai.
Ini mungkin menjadi waktu yang baik bagimu untuk membuka diri terhadap peluang dan menjelajahi hubungan yang lebih mendalam. Aku ngerasa kamu memiliki keberanian dan tekad dalam menyatakan perasaanmu terhadap lawan jenis. Kamu mungkin merasa terinspirasi untuk mengungkapkan cintamu atau minatmu kepada orang yang kamu sukai. Ini dapat menjadi ajakan untuk kamu menjadi lebih proaktif dalam mengejar hubungan dan mengungkapkan perasaan dengan jujur dan tulus. Kamu akan bertemu dengan seseorang yang spesial, dan kamu memiliki kesempatan untuk menjalin hubungan yang mendalam dan berarti dengan dia. Ini bisa menjadi pertanda positif bahwa cinta sedang dalam perjalanan untukmu. Kamu memiliki kepekaan emosional yang tinggi, dan kamu cenderung bisa merasakan perasaan lawan jenismu dengan intensitas yang mendalam. Kamu juga sensitif dan kamu bisa mengekspresikan emosi cintamu dengan cara yang artistik dan romantis. Dan hal inilah yang membuatmu menarik. Aku ngerasa untuk Scorpio yang single ini akan kedatangan cinta atau kesempatan romantis dalam hidupmu. Oke, sekarang kita lihat peruntunganmu sampai dengan 10 hari ke depan. Ini bisa tentang karir, keuangan, atau bahkan tentang percintaan. Ada Four of Swords. Kartu ini melambangkan istirahat, pemulihan, ketenangan, dan refleksi. Aku ngerasa kamu perlu mengambil waktu yang cukup untuk beristirahat. Beristirahat di sini yang aku maksud adalah beristirahat secara fisik, mental, dan emosional setelah kamu menghadapi tantangan atau periode yang menegangkan dalam hidupmu. Perlu diingat bahwa pemulihan dan pengembalian energi adalah langkah penting untuk memulai kembali dengan kekuatan yang diperbaharui. Aku juga ngerasa beberapa Scorpio di sini sedang menunda sesuatu. Menunda tindakan atau menunda keputusan. Mungkin ada situasi atau masalah yang memerlukan waktu untuk dipertimbangkan secara mendalam sebelum mengambil langkah selanjutnya. Kartu ini mengingatkan untuk tidak terburu-buru dan memberikan waktu dan ruang yang diperlukan untuk refleksi sebelum melanjutkan. Aku ngerasa kamu perlu melakukan refleksi dan introspeksi. Ini adalah waktu yang tepat untuk kamu mengevaluasi tujuan, nilai-nilai, dan arah hidupmu secara keseluruhan. Dalam proses ini, kamu bisa menemukan pemahaman yang lebih dalam tentang dirimu sendiri dan memperoleh wawasan baru yang membantumu untuk mengarahkan hidupmu dengan lebih baik. Akan ada perubahan positif yang akan datang setelah periode pemulihan dan refleksi yang kamu lakukan. Kamu akan mengalami pemulihan dari situasi yang sulit, dan kamu akan merasa lebih kuat dan siap untuk melangkah maju. Kartu ini mengisyaratkan bahwa ada harapan dan kecerahan di masa depan. Dan yang terakhir kita akan lihat pesan semesta untuk energimu sampai dengan 10 hari ke depan. Di sini ada Fourth, don't follow, with a new path, be the leader you wish you had. Ada pesan yang terkait dengan mengambil inisiatif, menjadi pionir, dan menjadi pemimpin yang diinginkan oleh diri sendiri. Di sini kamu diminta untuk menemukan jalanmu sendiri dengan keberanian dan kegigihan. Jangan mengikuti arus atau meniru langkah orang lain, tetapi ciptakan jalurmu sendiri. Pave a new path atau buka jalan baru. Kamu diminta untuk menjadi inovatif dan menciptakan jalan yang belum ada sebelumnya. Ini berarti kamu harus berpikir di luar kotak, mengambil resiko, dan mencari solusi baru yang belum terjamah sebelumnya, atau menciptakan sesuatu yang baru. Be the leader you wish you had. Jadilah pemimpin yang kamu inginkan. Jadilah pemimpin yang inspiratif. Jadilah panutan atau contoh yang baik untuk orang lain. Secara keseluruhan, pesan semesta ini mengajakmu untuk mengambil langkah-langkah proaktif, menciptakan jalanmu sendiri, dan menjadi pemimpin yang kuat dan dihormati dalam kehidupanmu. Pesan ini menekankan pentingnya mengambil kendali atas nasibmu sendiri dan tidak mengandalkan orang lain untuk membuka jalan atau memimpin. Dan zodiak yang terhubung dengan Scorpio di sini ada dari Air sign Gemini, Libra, Aquarius.
ada dari Fire Sign Aries, Leo, Sagittarius, dan ada dari Water Sign Cancer, Pisces, dan sesama Scorpio. Oke, aku pikir cukup sampai di sini readingan kita kali ini. Maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Ambil yang positif, buang yang negatif. Jika kamu suka, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Aku Airin undur diri. Bye-bye.